Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kegagalan para penyembah Tritunggal, gagal akut ribuan tahun dalam memahami 1 Korintus 8 ayat 6. Saya bacakan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Itu alinea pertama Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Satu Allah saja, yaitu Bapa, yang oleh karena Dia, untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh karenanya segala sesuatu telah dijadikan. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu yang karena Dia kita hidup. Jadi ada Allah, yaitu Bapa, dan ada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini yang gagal dipahami oleh para penganut Tritunggal. Mereka berpikir, mereka senang nih. Ada Bapa, gitu kan? Kan doktrinnya Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi ini hanya dua. Ada Bapa, ada Allah, yaitu Bapa, dan ada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, mereka ini gagal memahami. Tapi mereka sudah senang. Yang penting ada Bapa, gitu kan Nah, Bapa yang dimaksud oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, ini adalah sebutan oleh orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi untuk Allah. Terdapat dalam Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Nah, itu kan. Nah, Paulus pun demikian. Dia mantan Farisi, orang Yahudi yang beragama Yahudi. Nah, dia biasa menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa. Kita lihat dari kita buktikan aja dari 1 Korintus Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 3. Ini salamnya Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Tuh, perhatikan, dari Allah Bapa kita. Nah, sama kan? Dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus itu terbiasa seperti orang Yahudi yang beragama Yahudi. Bukankah dia muridnya Gamaliel? Seperti pengakuannya kan? Jadi dia biasa menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa.
Nah, dalam 1 Korintus 8 ayat 6, demikian juga yang dimaksud oleh Paulus, Bapa itu yaitu sebutan untuk Allah. Jadi ada Allah, ya, dan ada Tuhan. Nah, ini yang tidak pernah dimengerti oleh para penganut Tritunggal. Ini adalah eksistensi Allah, ya. Eksistensi Allah itu terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1, bukan Kejadian 1 ayat 1, ya. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Ini eksistensi Allah, keberadaan Allah. 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, ya. Perhatikan F-nya huruf besar, ya. Ini bukan perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, bukan firman yang perkataan itu, ya, adalah Allah, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan ya, firman itu adalah Allah, ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, ingat itu, ya, kata bersama-sama. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman yang adalah Allah, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, bukan perkataan Allah, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman yang adalah Allah, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu adalah Allah, itu yang mencipta, ya. Jadi ada Allah, ada firman. Apakah dua? Tidak, satu. Karena roh Allah itu satu, ya. Tuhan itu adalah Allah. Ya, tidak pernah Tuhan itu bukan Allah, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, ya. Tuhan itu Esa. Ya, itu harus di apa? Jadi jangan dipisahkan, ya, Tuhan dengan Allah. Allah itu, ya, yang dalam Yohanes 1 ayat 1, Dia ada di sorga dan disembah, ya. Allah itu roh. Firman, ya, itu adalah Allah yang berkarya, ya. Itu disebut Tuhan. Jadi Tuhan adalah Allah yang berkarya, ya. Dia mencipta. Ya, Yohanes 1 ayat 3. Ya, seperti yang tadi dalam 1 Korintus 8 ayat 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Kita lihat, ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi ada Allah, ya, yang disebut Bapa itu, ya, yang segala sesuatu berasal, yang untuk Dia kita hidup, itu Allah yang disembah. Dan ada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, ya, yang segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus itu, oleh firman itu yang jadi manusia yang kelak bernama Yesus, yang oleh Dia, karena Dia kita hidup. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu, firman itu kan dijadikan oleh Dia, oleh firman, ya.
segala sesuatu ini dijadikan oleh firman. Ya. Yang kelak Yohanes 1 ayat 14 itu menjadi manusia. Itu adalah Allah, bukan perkataan Allah. Jadi eksistensi Allah adalah ya, ada Allah yang disembah di surga. Ada Tuhan yang adalah Allah yang berkarya, yang mencipta, yang menyelamatkan. Itu disebut Tuhan. Itu firman. Ya. Allah yang berkarya itu pernah memakai nama firman, sebutan firman, lalu sebutan Yahweh ya, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan Tuhan, ya, Tuhan, huruf besar semua. Lalu dia juga pernah memakai namanya pada saat Allah yang roh itu menjadi manusia, itu Yesus. Setelah manusia itu mati, bangkit, dan kembali ke surga, dia pun pada saat memakai tubuh kemuliaannya, dia memakai nama Yesus. Dan saat ini, dia memakai nama Anak Domba. Sebab itu, dalam kitab Wahyu 22 ayat 1 dan 3, ada tahta Allah, ada tahta Anak Domba. Paralel dengan Yohanes 1 ayat 1. Ada Allah dan ada firman. Itulah eksistensi Allah yang tidak pernah dipahami oleh para penganut Tritunggal. Karena mereka sudah terdoktrin, sudah dibatasi dengan pemikiran bahwa Allah itu pribadi. Allah itu Tritunggal. Ya, pribadi satu beda dengan pribadi dua, beda dengan pribadi tiga. Nah itu yang tidak ada di Alkitab. Sehingga mereka gagal dalam memahami 1 Korintus 8 ayat 6. Jelas bukan? Sebab itu tetap bacalah Alkitab dan sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.